Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansari wa alibadihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallam asma'in amma ba'du. Adalah dirun, Alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajah insyaallah dengan niat yang sangat baik, yaitu sama-sama kita mengharapkan ridho Allah, sama-sama kita mengharapkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berkegiatan mengisi Ramadan kali ini ya, khususnya di bulan Maret ini ya, dengan dua kegiatan. Yang pertama Pondok Ramadan yang 4 hari, ini hari pertama, kemudian nanti di hari Rabu itu kita ada buka bersama yang walaupun yang list baru 3 ya tidak apa-apa ya, itu sudah bagus daripada tidak ada. Ini juga malah 4 orang, ini juga alhamdulillah bagus juga ya. Jadi kita tetap lakukan kegiatan itu, dan ini sebetulnya boleh diikuti juga baik muslim maupun non muslim ya. Nanti kita pembahasannya juga lebih lebih general ya, dan nanti harapannya untuk sesi diskusi mungkin bisa lebih banyak begitu ya. Jadi ngaji Roso ini sebetulnya adalah buku ya, buku yang saya tulis lama sudah. Saya juga sudah mengkaji itu juga beberapa tahun, dan sudah khatam juga, sudah selesai. Yang ada di YouTube saya itu sudah selesai 20 bab ya. 20 bab, cuman di buku sebelumnya itu dia masih semacam buku saku gitu ya. Buku saku. Kalau yang sekarang ini sudah saya lebih terjemahkan lebih luas lagi begitu. Ya. Cuman yang kita bahas di sini di poin-poinnya saja ya. Sebagaimana ini sebetulnya yang sudah saya share itu di hari 1 sampai hari ke-4. Kenapa seperti itu? Karena ada 4 bagian ya. Jadi ada empat bagian. Di hari pertama ini akhlak pada sesama, yang kedua dialog dengan Sang Pencipta, yang ketiga menaklukkan diri sendiri, yang keempat nih hikmah di balik ujian ya. Jadi eh, ini kalau kita korelasikan dengan S3 kita ya, atau studi kita, ini juga sangat relevan ya, sangat relevan. Dan mungkin panjenengan semua sudah banyaklah mengikuti ceramah-ceramah yang luar biasa. Saya kira di YouTube itu juga banyak ya. Saya kira di YouTube itu banyak, kalau pengen ilmu apapun banyak. Ya, di sini akan kita buat berbeda. Jadi di sini bukan hanya sekedar ngaji atau ceramah ya, tapi bagaimana selama 4 hari ini bisa memberikan insight, khususnya di studi kita semua ya. Jadi termasuk saya juga, bagaimana kita mengkaji rosok ini sehingga nanti memberikan dampak ya, khususnya dalam studi kita. Jadi studi yang kita lakukan khususnya di S3 itu bukan melulu kita belajar ilmu penelitian, tapi bagaimana kita juga mengembangkan mindset-mindset kita, bagaimana konstruksi pemikiran kita. Ya, kalau istilahnya dokter itu kan PhD, filosofi dokter. Bagaimana filosofi kita juga berkembang. Kalau di piramida informasi yang seperti ini, itu puncaknya itu adalah wisdom. Ya, wisdom itu kebijakan. Jadi kalau dari bawah itu ada data, data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi pengetahuan, pengetahuan diolah menjadi kebijakan atau wisdom. Jadi bagaimana output seorang dokter ini, seorang PhD, seorang filosofi dokter ini eh, memiliki sebuah pemikiran yang komprehensif dan akhirnya bisa wisdom, bisa bijak. Ya, akan sangat apa ya? eh, Kurang elok ketika ada seorang dokter tapi tidak bijak. Wis eman-eman doktore, ya, eman-eman doktornya. Maka
Saya sendiri juga alhamdulillah akhir-akhir ini juga dididik oleh promotor saya, beliau Prof. Agung ya. Beliau filosofisnya juga luar biasa. Kemarin juga kita nulis buku bareng, memahami eh, apa hakikat dari penciptaan ilmu begitu. Dan kalau kita lihat empat hari ini ya, ini sangat ini ya apa continuous ya. Jadi ketika kita masuk pertama ya menjadi mahasiswa S3, maka bagaimana kita menerapkan hari pertama itu akhlak pada sesama. Ini yang akan kita bahas malam ini. Akhlak pada sesama. Bagaimana kita eh, berhubungan, berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman kelas kita, atau mungkin dengan teman yang di luar kelas kita. Bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan promotor kita, co-promotor kita, atau dosen-dosen yang lain. Ini akhlak pada sama. Tentunya yang kita kedepankan adalah akhlaknya, bukan bukan emosi kita, bukan nafsu kita. Akan jadi sangat terlihat tidak elok ketika panjenengan apa istilahnya tidak akur dengan promotornya, tidak akur dengan co-promotornya, atau mungkin dengan kaprodinya atau dengan staf prodinya, ya akan tidak tidak jadi baik gitu. Ya, ini maka ini akhlak pada sesama. Ini kita junjung tinggi. Ya ngapunten apapun posisi jabatan panjenengan sebelum S3, yo ditanggalkan dulu. Wong sekarang jadi mahasiswa. Ya, mungkin kita lihat ya, saya pun sendiri melihat ada beberapa teman-teman di instansi asalnya jadi pejabat. Ketika masuk ke sini menjadi mahasiswa, pejabatnya masih ikut. Ya, ya ini yang harus harus diolah sedemikian rupa bagaimana ya posisi kita, posisi kita. Maka kita akan selamat ya ketika kita mengetahui posisi kita. Jadi posisi kita di sini ya jadi mahasiswa ya maka kita berlaku sebagaimana layaknya mahasiswa. Kalau di kampus kita masing-masing kita jadi dosen ya kita jadi selayaknya dosen. Kita jadi pejabat ya kita jadi selayaknya pejabat. Ya tentu pejabat yang baik gitu. Jadi jangan dibalik-balik ya. Di sini malah jadi pejabat ya nanti kebalik-balik nanti ya. Itu yang pertama. Hari kedua ini dialog dengan Sang Pencipta. Jadi ketika kita horizontal hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk, ya, maka ini kurang, ya, tidak cukup. Kita harus juga membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Terus gak bisa jenengan, terus aku pinter dewi, terus gak iso. Terus saya dapat novelty sendiri, nggak bisa. Tetap harus kita kedepankan bagaimana kita menciptakan sebuah komunikasi dengan Sang Pencipta. Karena ya beliau yang memberikan futuh ilmu kepada kita, yang membuka pemikiran kita sehingga terbuka. Kalau kalau di buku yang ya saya tulis juga bersama Prof. Agung itu, ini Prof. Agung menambahkan namanya ilham. Jadi di situ eh, ada ontologi, aksiologi, itu ditambahkan dengan intuisi. Jadi ada aksiologi, ada ontologi, aksiologi, ini plus intuisi. Intuisi ini yang melahirkan nanti ilham, gitu ya. Lah intuisi ini dibangun bukan hanya sekedar bayangan kosong, hanya meraba-raba. Kalau mungkin yang sering apa di filsuf-filsuf barat kan ada merenung itu ya. Ada di situ ada Aristoteles ya yang gambarnya merenung itu ya. Jadi bukan hanya merenung merenung yang kosong hampa
ya, atau istilah lainnya itu akan memunculkan namanya lahwun. Ya, lahwun itu bayang-bayang kosong. Ya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana di intuisi itu diisi dengan dialog dengan sang pencipta. Ya kalau kita sudah klik dengan pencipta klik, ya insya Allah jangankan apa novelty sangat 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 mudah sekali. Kalau kita sudah klik, Allah berkehendak, insya Allah. Dan itu keajaiban itu luar biasa ya. Yang bisa merasakan adalah kita sendiri ketika kita memang mau bergerak di situ. Tapi kalau kita kita tidak melakukan itu, ya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ujuk-ujuk terus apa namanya tanpa proses apapun terus ada novelty, enggak bisa. Harus ada proses, ya. Proses. Jadi baik secara horizontal, vertikal, semuanya seperti itu. Kalaupun jenengan sekarang sudah menemukan novelty-nya, sudah menemukan arah penelitiannya, saya yakin panjenengan sudah melalui fase-fase itu. Tinggal mencatat, tinggal mencatat. Karena kadang kita itu lupa proses-proses seperti itu dilupakan, ya dilupakan. Ya, dicatat, ditulis perjalanannya. Nanti bisa jadi sebuah buku. Kalau istilahnya adalah tacit knowledge, ya. Tacit knowledge ini bagaimana pengalaman seseorang itu ditulis. Ya. Jadi mungkin nanti ada tacit knowledge versi ini Mbak Sarah, tacit knowledge versi Mas Ardian, versi Mbak Ratna, Mbak Ekana, wah, ada Mbak Ekana juga itu ya. Ada Mas Jeffrey, ya. Jadi macam-macam itu tacit knowledge, ya. Jadi eh, pengetahuan dan itu bisa direplikasi nanti oleh generasi kita selanjutnya. Bisa direplikasi. Ya saat ini saya juga dikasih PR itu sama promotor saya Prof Agung. Karena beliau itu membuat line tag lulus tepat waktu dan bahagia. Bagaimana seorang promovendus S3 itu bisa lulus tepat waktu dan bahagia. Nanti kita akan menulis ya, menulis mempelajari orang-orang yang memang di situ dia kuliah S3 lulus tepat waktu dan bahagia. Dan tentu di situ bisa kita lihat polanya. Nah, pola ini yang bisa direplikasi nantinya. Bisa direplikasi oleh generasi selanjutnya bahwa kalau kita mau lulus tepat waktu dan bahagia ya ikuti ini polanya. Seperti itu. Kemudian di hari ketiga itu menaklukkan diri sendiri. Jadi menaklukkan diri sendiri. Yang ya memang apa musuh terbesar kita sebetulnya diri kita sendiri, nafsu kita sendiri ini. Yang sebelumnya di instansi asal jadi pejabat atau jadi apapun, tapi di sini terus kita harus ya mohon maaf ya harus merendah, nggak bisa. Kita tetap harus ya ketemu promotor kita, tetap kita harus merendah ya. Ya. Jadi di sini yang dimaksud tuh rendah hati loh ya, bukan rendah diri. Kita harus tetap sopan, gak terus, hei prof, wah, ya gak ngono caranya ya. Tetap kita izin prof, ngapunten prof. Yang selama ini mungkin di kampusnya masing-masing kita ngajari mahasiswa untuk WA yang sopan dong, mamanya ya. Di WA ke dosennya cara WA, mungkin ada juga di kampus jenengan yang di banner ya, di X banner terus ditaruh di lorong-lorong ya, cara WA ke dosen, WA ke staf. Ya. Terus sekarang kita sudah melakukan itu belum ya? Itu kan itu jadi kita sendiri menaklukkan diri kita sendiri. Bagaimana kita benar-benar apa bisa memanage waktu kita, bisa memanage waktu kita. Saya juga ah, apa istilahnya itu? Protes keras juga kepada teman-teman Awardi ini. Ya ngapunten ya, jangan bangga jenengan apa yang ngapunten sedang umpamanya
kegiatan yang wah, yang di luar daripada aktivitas kuliah S3-nya. Jangan bangga, jangan bangga. Sedang apa mamanya di kampusnya masing-masing ya. Mamanya ada apa, dibuat status WA. Karena jenengan ini tugasnya sekarang ya belajar awardi, apalagi diberikan beasiswa. Ini harus digunakan dengan baik. Ya, ya, kalau statusnya sedang belajar di perpus ya itu ya bagus itu. Belajar apa bagus. Menemukan apa di share bagus. Penemuan-penemuan seperti itu. Ya. Biasa sekali kalau status traveling ya ora apa-apa, ya. Penting pas liburan begitu. Jadi ya memang seharusnya begitu. Ya. Semua awardi saya kira itu ya. Saya kira ya posisinya karena memang sudah tugas belajar semua. Ya posisinya ya memang di Semarang di kampus. Ya kecuali memang sedang penelitian keluar kampus dan semacamnya. Dan saya juga berpesan ketika kalian sudah hilang dari peredaran, ya siap-siap saja terpental ya. Kalau terpental bisa balik lagi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, innalillah ya. Bye-bye. Kalau jenengan di grup WA, entah grup kelas, grup angkatan, atau grup awardi, sudah ndak ada komen-komen, sudah cuek, ya itu sudah indikasi ya, indikasi bahwa kita sudah tidak concern di situ, ya, tidak concern di situ, dan siap-siap terpental dari lingkaran. Gitu. Kemudian di hari keempat nih hikmah di balik ujian. Jadi tadi ketika dari awal sampai akhir ya, jadi akhlak pada sesama, hubungan pencipta, menaklukkan diri sendiri, maka terakhir ini hikmah di balik ujian. Nah, ujian kita itu kan ya banyak ya khususnya di S3 ya. Dan ternyata juga tiap prodi masing-masing ya, atau tiap fakultas ini masing-masing tahapannya. Kalau di saya di DSI itu mulai dari ujian proposal ya, terus nanti ada seminar hasil, ada ujian kelayakan, dan terakhir ujian disertasi. Jadi ada sekitar 4 itu. Jadi tentu ada hikmah macam-macam di situ. Ya, yang namanya diuji, ya mesti ditanya. Ya, yang namanya ujian, ya mesti ada revisi. Sudah, ya, nggak mungkin ada ujian tanpa revisi. Wis nggak mungkin koyoke. Mesti ada revisi. Terus apa? Ketika ujian mesti ditanya. Nggak ada terus ujian terus sudah bagus semua. Nggak ada pertanyaan, nggak ada. Mesti ada pertanyaan. Ya, ketika kita sudah bisa membayangkan secara menyeluruh, insya Allah kita siap. Bismillah sudah. Ya, gimana lagi? Memang namanya kita sedang belajar kok. Gitu loh. Kalau kita enggak ini ya sudah bukan mahasiswa lagi kan gitu. Ya kita kan posisinya masih mahasiswa. Mahasiswa hanya belajar tugasnya. Gitu loh. Jadi harus tetap tetap berprogres begitu. Oke, saya akan share screen materi kita hari ini ya. Itu tadi baru pendahuluan loh, Mas Mas Aju ya, itu Mas Aju. Ini baru pendahuluan tadi. Sekarang kita buka materinya ini. Ini kita ngaji ngaji roso ya, ngaji roso. Jadi bagaimana kita itu roso ya, roso kita ya. Jadi kalau saya biasanya ngomong tuh hati, pikiran, perasaan gitu ya. Hati, hati ya, pikiran ya. Terus perasaan, rasa. Ya. Jadi hati itu jelas hati ya, hati kita ya, hati. Terus pikiran, akal.
Rasa, rasa itu wis menyeluruh rasa itu ya. Jadi kalau ngaji rasa itu dia menyeluruh. Jadi termasuk akal pikirannya itu menyeluruh. Ya. Kita kan indera perasa kita juga banyak ya. Jadi perlu perlu di ngaji ya, perlu di ngaji. Khususnya S3 itu perlu ngaji, ngaji rasa. Kalau kalau jenengan itu sudah iya ya merasa cukup atau merasa pinter atau merasa apapun, kemudian tidak perlu mengaji, ya, mengaji, mengkaji diri sendiri, ya sudah. Kemarin ada temen yang berpendapat tuh, kita ini S3 sudah eh, apa istilahnya, sudah tidak belajar lagi katanya. Kita tinggal tinggal eh, publikasi-publikasi terus kita ujian. No, ya. Langsung saya bantah di situ. Ketika namanya orang belajar, iya, namanya mahasiswa ya belajar. Ya. Ketika orang namanya S3 sedang pendidikan, itu harus grow, harus harus bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh, ya berarti dia tidak belajar. Kalau dia tidak belajar, berarti bukan mahasiswa. Gitu. Jadi harus ada ada unsur itu. Walaupun sebelumnya mungkin wah sudah luar biasa mungkin publikasinya, pengetahuannya, ya, skopusnya sudah banyak namanya. Tapi ketika dia meremehkan hal belajar ini sudah selesai. Tidak akan memberikan manfaat ya, kepada seseorang tersebut. Di sini nanti saya mengajak bagaimana kita mengaji dan mengkaji diri kita sendiri, gitu. Khususnya di S3 ini. Nah, ini anu ya, eh, jadi sebetulnya ini 4 bagian tadi yang sudah saya sampaikan. Ini ada sekitar 300 halaman bukunya itu. Dan tiap tiap bagian, seperti hari satu ini, itu bagian satu, akhlak kepada sesama itu ada 6 bab. Jadi saya bedah semua di sini. Terserah, ngapunten maksudnya terserah jenengan. Ya semoga kuat lah. Saya percepat ya. Semoga kuat. Nanti kalau memang ada diskusi, ada yang ingin disampaikan silahkan ya. Oke, ini masih bab pembuka ya. Jadi bagaimana kita ini ya hati kita, terus ketentraman hati kita. Nah, jadi kita juga harus menjaga ketentraman hati, menjaga kewarasan kita. Mahasiswa S3 harus waras, bukan hanya sehat secara fisik ya, tapi secara akal pikiran juga harus waras. Caranya, caranya kita harus bisa mengaji dan mengkaji diri kita sendiri. Sudah itu. Ya. Jadi kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih. Orang kecelakaan itu karena dia tidak sadar. Sudah. Kalau ada orang orang sadar, itu dia tidak jadi kecelakaan. Mesti. Jadi orang tiba-tiba apa nabrak, tiba-tiba ngantuk, ya, tiba-tiba apa namanya itu jatuh. Ya intinya tiba-tiba lah. Tiba-tiba itu berarti dia itu sedang tidak sadar. Sedang tidak sadar. Kalau sadar, selamat mesti. Itu sudah. Nggak akan terjadi. Nah kalau jenengan S3 ini sadar, selamat. Tapi kalau nggak sadar, loh, saya kok tiba-tiba S3 ya. Ini juga loh. Ini bahaya ini ya. Bisa nggak selamat nanti. Nah, tiba-tiba kok saya gini. Jadi ini salah satu hadis ya, bagaimana pentingnya hati ya. Jadi ketika hatinya baik, maka semuanya akan jadi baik. Ketika hatinya kurang baik, maka semuanya akan kurang baik. Ya. Nah, hati kita ini dibolak-balik ya. Jadi sering bolak-balik ya.
Semuanya sekarang semangat, wes ini harus semangat nih. Besok saya mau ke perpus, saya mau cari referensi. Nah, sekarang, besok malas sudah. Wah, ini udah mau ke perpus pagi-pagi, aduh ngantuk, lemes, aduh semacamnya ya. Ya enggak jadi akhirnya. Dan kalau sampean enggak jadi berangkat, tidak ada yang marahin sampean. Gak ono sing nyeneni sampean tuh gak enak. Sopo? Sampean tidur seharian di kontrakan mamanya atau di kosan ya. Nggak ada yang marahin, nggak ada yang apa nyuruh-nyuruh berangkat, nggak ada siapa. Karena di S3 ini kita mandiri, kerja mandiri. Makanya kalau di folder saya itu saya tulis kerja disertasi itu. Kita sedang bekerja loh ini ya. Tiap bulan dibayar, ya kan? Jadi kita harus mandiri. Bagaimana kita bisa memanage waktu, memanage akal kita, memanage pikiran kita. Dibolak-balik terus. Ini doanya nih. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati ya. Sabis qalbi, mohon tetapkan hatiku. Jadi kita minta ke Allah, minta ke Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta. Kita minta. Apa itu ngaji rasa ini tadi ya? Memahami rasa ya, bukan sekedar pengetahuan akal, tetapi ilmu yang dirasakan oleh hati ya, menjadi peka, menghayati dan menginternalisasi kebenaran. Ini ini ngaji rasa. Mungkin mungkin beberapa panjenengan sudah pernah mendengarkan, memahami dari versi lainnya, dari versi lain. Dan di versi ini, khusus di sini saya relatekan dengan bagaimana eh, studi kita ya, studi kita gitu. Ini rujukannya, ya, kemudian di sini tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana kita menguatkan jiwa kita, penguatan jiwa, pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Ini tazkiyatun nafsi. Kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, aman. Tapi kalau panjenengan tidak bisa memahami diri kalian sendiri, hati-hati. Maka harus belajar bagaimana kita apa ya eh, istilahnya ini, mohon maaf ya kalau mungkin pakai bahasa Jawa, geragapi awake dewi. Ya. Geragapi awake dewi itu meraba diri kita sendiri ya. Ini kalau di Indonesia kan ini kurang pas nurasannya. Jadi diri kita ini seperti apa gitu ya. Eh, saya itu tahu bahwa saya ini orangnya itu malesan. Maka saya akan membuat sebuah skema agar saya itu nggak males. Caranya gimana? Salah satunya itu, saya itu kalau punya project, tak ceritakan ke temen. Saya sedang nulis ini. Saya sedang buat buku ini. Minimal apa? Itu saya itu membuat sebuah skema. Nanti ke teman saya ketika ketemu mesti tanya, "Hei, Klis, kemarin kamu bilang buat buku, sudah jadi belum?" Jadi ada semacam apa ya, skema yang sudah saya siapkan untuk mengatasi kemalasan saya itu. Akhirnya karena di temen ada yang nagih, ini saya juga akhirnya ya nulis begitu. Atau ketika kita buat artikel, saya sudah menyiapkan 4 draft artikel. 4 draft artikel ini akan saya masukkan ke Sinta 2. Kemudian saya memasukkan, saya buat 2 draft artikel, saya masukkan ke jurnal internasional Q3. Yaitu kita sudah siapkan itu dan kita ceritakan ke teman kita, gitu loh. Nah, kalau istilahnya Prof. Lukito dari UGM kemarin kita ada seminar seperti ini juga tapi offline di Pascasarjana dengan Prof. Lukito. Beliau bercerita tentang pengalaman ketika eh, kuliah di Jepang ya. Itu salah satunya yang beliau tulis, ini termasuk buku Tajid Knowledge ya. Saya ada, saya ada bukunya, memang di
diberikan gratis ya. Mungkin nanti saya share juga di grup kalau ada yang mau. Jadi kita buat namanya safety net. Safety net. Safety net ini salah satunya sebetulnya di komunitas Awardi kita itu sudah bisa jadi safety net sebetulnya. Cuman memang eh, apa ya istilahnya masih 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 terlalu ini sih belum belum begitu ini ya belum begitu saling saling apa ya saling menguatkan saya kira ya saya nggak tahu kenapa tapi saya ada di pasca itu saya ada khusus di kita nyebutnya base camp ada di lantai 3 panjenengan kalau mau main ke sana monggo nanti WA saya dulu ya. Itu safety net ya safety net ada kalau kemarin awal-awal kita membuat itu masih sekitar 9 orang kalau sekarang sudah sekitar 20 orang yang terdaftar di situ. Nah, kita saling menguatkan di situ. Saya juga ketika cerita-cerita juga cerita ke mereka, ketika itu jadi penyeimbang, penyeimbang saya. Ya. Kemudian juga ketika satu sama lain ini, ya, oh ternyata sudah banyak yang maju proposal, maka bagaimana saya juga maju kan gitu. Itu safety net namanya. Nah, tapi kalau kita sudah sendirian, ya, apalagi di kosan sendiri, nggak ada temen yang lain, jangan ngobrol nggak ada, mau ke Burjo juga nggak ada temennya burjo sendirian juga wah ini bukan bukan safety net ya ya saya sebetulnya pengen membangun safety net itu di Awardi ini khususnya dan yang digunakan sekretariat ini monggo saya kira bisa kita diskusi apapun ya diskusi apapun jadi saya kira juga ini bisa jadi safety net ya bisa jadi safety net jadi saling menguatkan wah temanku sudah proposal nih saya juga mau maju atau saya mau hasil nih. Nah, ini atau kita ada kesulitan ketika mengolah data nanti cerita-cerita begitu. Kadang kita cerita-cerita itu kita hanya cerita, tapi tiba-tiba kita itu dapat solusi. Ini yang luar biasa. Kita dapat solusi yang tidak tahu dari arah manapun. Kita dapat solusi. Ya, tidak harus solusi itu dari yang kita ceritani itu tadi. Ya. Tapi kita dapat dari yang lain ya. Makanya empat empat hal ini nanti harus harus dipahami ya. Jadi bagaimana akhlak pada sesama, komunikasi dengan sang pencipta, kemudian bagaimana menaklukkan diri sendiri dan terakhir hikmah di balik ujian. Empat bagian ini, 4 hari ini. Ini kalau benar-benar kita memahami, insya Allah kita akan apa ya senang gitu loh, senang. Ya. Menjalani S3 ini senang. Dan kita berproses. Kita bukan hanya sekedar apa ya istilahnya itu, gugurkan kewajiban ya. Tapi kita benar-benar berproses, kita benar-benar belajar, dan ketika kita kembali ke instansi kita masing-masing, kita itu apa banyak hal ya. Jadi akan menjadi orang yang berbeda gitu. Ya tentunya berbeda yang lebih baik loh ya. Jadi ketika S3 selama 3 tahun ya, 6 semester ya. Ini semoga kita semua lulus tepat waktu dan bahagia, amin. Di 6 semester ini istilahnya itu kita ada di sebuah apa di sebuah pondok kawah Candra di muka. Kita sedang digodok di sini. Atau kita sedang eh, menjadi kepompong dan nanti keluar itu jadi kupu-kupu. Kita harus berproses. Lah kalau sampean masuk dan keluar sama, ya nggak ada proses di situ. Masuk jadi kupu-kupu mamanya, keluar kupu-kupu terus prosesnya apa? Masuk jadi kupu-kupu, mungkin keluar jadi kupu-kupu yang lebih indah, lebih luar biasa. Ya terus berproses. Jadi apapun posisi kita ketika kita masuk, keluar ini harus menjadi lebih baik. Dan itu butuh namanya proses. Bukan hanya sekedar
apa istilahnya, melakukan gugur kewajiban begitu. Itu. Oke, ini ya, ini saya sarikan dari buku ya, Ngaji Roso. Nih, oke. Jadi ini nanti tahapan-tahapannya bagaimana kita merefleksi, kemudian mengaplikasi, ya kan? Kita mempraktekkan, kemudian konsisten. Ya. Jadi tidak tidak hanya refleksi dan apa, melaksanakan, ya, tapi juga harus konsisten. Kalau cuma sehari dua hari ya, ya sudah. Oke, yang pertama, ini baru bab satu ya. Kita ada 6 bab. Bab satu. Tapi saya percepat, aman nanti diskusi. Yang pertama adalah bagaimana seni menutupi apa yang kita tutupi. Kita tutupi adalah aib. Ya. Tiap manusia punya namanya aib. Ya, aib. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu semuanya punya aib. Ya, apalagi kita banyak. Ya. Ya Allah itu masih menutupi aib kita ya Allah. Kalau bayangkan kalau Allah tidak menutupi aib kita, ya, ya mungkin kita sudah tidak berani keluar. Ini kalau semua itu, ya, apalagi yang ada di pikiran kita ini loh, ya, manusia ini kita punya banyak aib ya. Kalau aib kita tidak mau dibuka ya jangan membuka aib orang lain. Dia harus kita harus tutupi. Ya. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini, ini hadis ya, ayat Imam Muslimnya. Jadi kita tutup ya aib saudara kita. Mungkin kita tahu kejelekan-kejelekan teman kita. Ya sudah, gitu ya. Kita tutupi, kita diam, kita doakan. Ya, kita doakan. Kemudian jangan mencari-cari kesalahan. Ya, setiap orang punya kesalahan. Jangan sampai kita bukan hanya mencari ya, menghujat sana sini ya. Apalagi sekarang ini sudah dunia media sosial ini dunia terbuka ini. Ya, sekarang sedang apa? Mas Ajo itu perang itu loh apa? Bling, wah, Kenet, apa? Sibling, wah. Itu akhirnya semua semua terbuka, semua aib-aibnya itu dikeluarkan semua, saling menghujat semuanya. Kesalahannya dicari-cari. Ya, kalau nyari kesalahan ya udah ya. Nggak akan ada habisnya. Ini belum habis ini dramanya ini. Kenneth versus sibling ini ya. Kalau mereka nanti dengar ini ya, ya siapa tahu mau berhenti ya. Ini ya. Tapi rada abot nih. Ya, ini Mas Ajo ini kayaknya ikut sibling ya. Jadi saling ini dari ASEAN. Nah, mengapa sulit menutupi aib? Ya, penyakit hati ya, dan rasa superioritas. Nah, jadi kalau kita sudah yang ngapunten ya, sudah ada penyakit hati ya, ya sudah gimana? Nah, melihat orang itu ya salahnya atau ya, salahnya saja yang dilihat. Jadi ini kalau kalau sudah punya penyakit ini sulit, sulit. Maka bagaimana kita belajar yang membersihkan hati tadi itu. Innama likulli syai'in siqolatan wa siqolatal qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada penyikatnya, dan penyikat hati adalah zikir pada Allah. Ingat pada Allah. Itu sudah buatnya. Ya, kita semua kan punya pilihan ya. Kita semua itu selalu dihadapkan pada hitam putih, baik buruk, positif negatif. Tinggal kita mau pilih mana gitu. Ya, ya tentunya ya pilih positif aja kan gitu.
Sakjane lek wong normal kan ngono, tapi kenyataannya yang dilakukan juga kan ya banyak banyak yang negatif. Ini bahkan ini Sayyidah Aisyah ini juga ya, pernah juga ini ya di waktu itu ya di fitnah ya ketika perjalanan itu. Nih tiga pelajarannya ya ini. Jadi kalau kita mengetahui aib orang lain, be grateful, pray for them, dan self reflection. Jadi kita bersyukur dulu ya. Kita bersyukur Allah masih nutupi aib kita. Kemudian juga kita mendoakan mereka, mendoakan dan juga menjadi introspeksi. Semoga kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ya ngapunten, ngapunten jangan sampai itu kita justru menjudge mereka, menjustifikasi mereka tanpa kita tahu betul kebenarannya. Satu saat kita akan dihadapkan pada posisi itu, sudah. Ya, tuh. Jadi harus hati-hati ya. Ada dua tingkat menutupi aib, ada menutup aib fisik ya. Secara fisik ya mungkin ada naudzubillah ya ini ada ini ya. Ini. Terus ada yang perilaku. Jadi dari secara fisik dan dari perilakunya. Hmm, tuh. Oke, ini tuntunannya simpan rahasia, alihkan pembicaraan. Jadi umpamanya kok eh, sampean berbicara tentang kejelekan orang lain di satu kelompok ya kita kita tambahi kebaikannya. Oh iya memang gitu, tapi dia baik loh. Ini dermawan loh, gini 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 ya. Itu mau bisa menjadi pembeda di situ. Kemudian ingat aib sendiri ya, istighfar gitu. Jadi saya ini salah satu orang yang kalau tidak ngerasa-ngerasa itu ya kurang cocok gitu. Ya, itu kurang cocok ya. Karena ya biasanya ya ini sudah itu kan kalau ya khususnya ini rata-rata kan perempuan ya perempuan. Wah, itu loh si ini ternyata gini 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 ini. Si ini gini gini gini. Itu kan pengennya kan kita ini yang diajak ngomong kan nimpali ya. Oh iya ya, iya memang orangnya itu gitu. Orangnya memang gitu-gitu. Tapi saya enggak gitu ya. Sudah kita bahas yang lain saja. Jangan apa ngomongkan orang gini-gini ya itu. Biasanya kurang asik dijak ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oke, hidup singkat, semua tercatat ya. Jika ingin aibmu ditutup ya tutuplah aib orang lain. Nah, sudah. Jadi hidup kita itu kan ya singkat lah ya. Hari ini eh, mungkin umur 100 tahun ya. 100 tahun mungkin sudah jarang ya. Sudah jarang saya kira ya. Ya kalaupun oke lah umpamanya 100 ya. Mas Aju sekarang umurnya berapa itu? 50 ya. Umpamanya 50. Ya, kalau umurnya 100 ya kurang 50 lagi. Singkat lah, 100 tahun kan singkat. 100 100 lebih juga sudah enggak bisa sudah. Ya, itu sangat sangat singkat. Ya, maka ya sudah kita pilih dengan kebaikan. Oke, ini masuk di bab 2. Saat hamba melayani Tuhannya. Jadi bagaimana yang dimaksud eh, seorang hamba ini melayani Tuhannya, ya. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita melayani sesama makhluk, ya itu loh. Jadi yang dimaksud melayani Tuhan itu kita melayani sesama makhluk atau membantu sesama sesama makhluk gitu. Bukan terus kita ada Tuhan kita layani, bukan. Ya. Allah enggak butuh semua itu. Gitu. Jadi yang dimaksud melayani Tuhan adalah ketika kita melayani sesama, kita membantu sesama. Maka di bagian satu kan tadi akhlak pada sesama. Yang pertama tadi menutup aib, yang kedua ini melayani, membantu, membantu sesama, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini.
Jadi yang dimaksud melayani Allah ini adalah melayani makhluknya. Jadi posisinya kan Khalik. Khalik ini pencipta. Pencipta ini Allah. Nah, kemudian yang diciptakan ini makhluk. Ya, makhluk ini yang diciptakan. Gitu loh. Ada Khalik, ada makhluk. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Nah, makhluk ini ya banyak. Nah, yang dimaksud makhluk adalah segala sesuatu selain Allah. Itu makhluk. Gitu ya. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk ya termasuk ya bumi, ya langit, ya beserta isinya, galaksi semacamnya ya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, semuanya makhluk. Ya, ketika kita melayani makhluk Allah, ya itu maknanya adalah kita sedang melayani Allah gitu. Jadi ini dalilnya. Di manusia jin diciptakan ini ya hanya untuk beribadah pada Allah gitu. Ini esensinya melayani makhluk, melaksanakan perintah dan meneladani sifat maha pemberinya. Jadi analoginya ini, ada rumah raja ya. Nih, ini namanya alam semesta ini. Nah, ada raja di situ. Kemudian makhluknya ini sebagai penghuni. Nah, ketika kita menghormati penghuni rumah, ya, maka ini juga sama saja dengan menghormati pemilik rumah kan begitu. Jadi kayak gitu. Oke, ini janji Allah ya, balasan bagi yang mau melayani. Ini Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Itu ya. Jadi eh, ini ya korelasi langsung ya ketika kita aktif menolong, ini Allah aktif menolong. Jadi saya sendiri ini termasuk orang yang berfaham itu. Jadi banyak sekali dalam fase kehidupan saya pribadinya itu ketika kita menolong sesama itu maka kita akan ditolong oleh Allah. Banyak hal, ya. Banyak di berbagai macam hal, di berbagai macam hal dan mungkin panjenengan juga begitu. Ya. Makanya akhirnya saya tuh seneng ya, seneng nolong ya. Seneng seneng nolong orang lain ya. Bukan karena apa ya salah satunya itu ya saya juga mendapatkan pertolongan gitu. Ya tentu ya semata-mata mengharapkan ridho Allah ini harus didulukan. Tapi ketika kita istilahnya titeni memang seperti itu. Dan ternyata ya, ternyata kita itu akan ditolong sesuai dengan apa yang kita tolong. Ya. Contoh, saya contohkan. Kemarin ketika saya tuh membuat proposal, ya, saya ada kemuskilan lah, ada hal-hal yang istilahnya memang muskil tuh butuh. Ya, ada termasuk kerumitan di situ, ada sebuah kerumitan. Kemudian ya eh, ada beberapa temen itu minta coaching, coaching, coaching proposal, coaching, coach ya, coaching, coaching klinik proposal. Posisinya saya sudah selesai sempro waktu itu. Cuman ada kemuskilan sedikit. Kemudian mereka tahu saya sudah sempro, maka mereka minta coaching klinik. Oke, saya siapkan waktu seharian full dari pagi sampai sore. Alhamdulillah ya. Ini qadarullah ini ya. Itu kemuskilan saya itu alhamdulillah teratasi dan tidak nunggu tidak nunggu besok. Sore itu juga luar biasa. Jadi
Ini juga termasuk salah satu yang saya titeni ya. Saya itu kan ilmu saya itu kan dua N ya. Dua N ilmu saya itu. Niteni dan niru-niru. Ya, itu boleh diambil itu ya. Dua N, niteni dan niru-niru. Saya itu titeni, tak titeni. Jadi eh, contoh ya, umpamanya kok jenengan itu ada kemuskilan di bidang keuangan umpamanya. Sampean harus menolong orang lain dengan keuangan. Nanti sampean tuh ditolong dengan keuangan. Sampean ada kemuskilan, contoh saya tadi di bidang proposal, tolong orang lain di bidang proposal. Ya menolong itu terserah ya, tidak tidak harus coaching tadi ya. Mungkin bisa dengan hal yang lain ya. Itu akan diberikan di situ ternyata itu. Jadi ternyata itu ada korelasinya. Dan korelasi itu ternyata kok sespesifik itu. Gitu ya. Saya juga agak ini juga apa namanya loh. Ternyata gini ya ini. Ini cara cara dunia bekerja itu ya, seperti itu ternyata. Kita kan sebetulnya sudah paham toh bagaimana dunia ini bekerja kan seperti itu. Ya, kalau kita mau niteni ya, cara alam semesta bekerja juga seperti itu. Kalau sampean punya bunga, terus bunga itu sampean biarkan, tidak disemprot, tidak dikasih pupuk, tidak dikasih air, ya mesti mati. Itu sudah, ya alam semesta bekerja seperti itu. Tapi kalau sampean sirami, sampean kasih pupuk, sampean kasih air, ya tumbuh, gitu loh. Jadi mesti ngono. Ya. Dan hal-hal seperti ini juga begitu. Jadi berpola. Nah ini berpola. Termasuk ketika jenengan S3, kuliah S3, ya sing ngono kuwi. Berpola. Gitu loh. Ya tinggal sampean mau mau mengambil role model yang mana. Ya. Di kita bisa, oh ternyata begini. Oh ada kakak kelas saya tuh umpamanya dia lulus tepat waktu ternyata begini. Ya sudah ambil aja. Dan saya itu tidak melihat, belum melihat ada orang tuh santai-santai, santai-santai, terus tiba-tiba lulus cepet itu, terus itu nggak melihat saya itu, belum melihat saya itu. Ya. Kalau ada referensi boleh kasih tahu saya sebagai sebagai antitesis. Ya. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan yang lulus tepat waktu itu mereka struggle, mereka mereka melakukan banyak hal gitu. Jadi apa namanya? Karena memang alam semesta bekerjanya begitu, gitu loh. Oke, lanjut lagi. Nah ini ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Itu sebaik manusia yang bermanfaat bagi lainnya ya tentu kita semua insya Allah itulah. Apalagi kita guru, dosen semuanya rata-rata ya sudah. Nah ini tinggal kita nata niat kita aja, ditata niatnya ya. Tasdidun dunia memperbaharui niat kita. Termasuk ketika kita S3 ini tasdidun niat. Ya, niatnya apa awalnya? Ya nanti kita perbarui niat kita. Ya, yang pertama tentu niat adalah karena mengharap ridho Allah itu sudah itu mutlak. Ya, jangan jangan yang lain. Ya, kalau yang non Muslim ya disesuaikan masing-masing. Jadi kita mengharap ridho Allah sudah. Kemudian yang kedua ya tentu mengharapkan syafaat Rasulullah. Yang ketiga ya sudah nanti silakan bisa yang lain. Yang penting yang pertama kedua harus itu ditata dulu. Ya, biar apa? Biar kita ini bernilai ibadah. Ya, ini untuk menjadi bermanfaat ini juga ya sudah apa ya sekecil apapun yang bisa kita lakukan itu. Ya kalau di sini konteks kelurahan BP ini ya
Ya kalau saya sendiri, karena saya sebagai lurah ya sudah, bagaimana saya menerima aduan-aduan di warga, bagaimana saya menerima curhatan-curhatan mereka. Ya mungkin ya di grup terlihat sepi, yang japri saya banyak. Ya saya itu mau menerapkan mau menerapkan tidak boleh japri itu juga tidak bisa juga ya, tidak bisa. Saya itu orangnya gak isonan itu, gak isonan. Bahkan yang di grup umum, saya tuh selalu nyampaikan bahwa yang di grup info, yang di grup umum, yang tidak masuk grup warga, yang tidak masuk grup warga tidak saya layani, gitu loh. Beberapa kali saya ngomong itu, dan saya tuh eh, untuk mendeteksinya mudah, karena saya memasukkan awardee ke grup warga, itu saya simpen semua di phonebook saya itu. Ada namanya. Jadi kalau ada yang japri, terus belum ada namanya, berarti bukan warga. Itu awardi yang ada di info. Itu ketika ketemu beberapa kali saya sampaikan, bahkan ini saat ini juga saya sampaikan, itu tidak saya layani kalau yang tidak masuk grup warga. Tapi kenyataannya gak bisa. Tetap saya layani. Jadi ada warga-warga awardi yang tidak masuk grup warga itu tetap saya layani akhirnya. Gak isonan aku. Ya, tetap saya layani, tetap saya up ya, tetap saya advokasi gitu. Ya. Oke, ini ya berawal dari kecil ya. Bentuk-bentuk pelayanan ini kecil-kecil nih, memberi minum, memberi makan, memberi selimut, pakaian. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Ini ada beberapa kisah inspiratif, jadi banyak sekali ya. Ini kisah-kisah sahabat yang inspiratif ya. Dan kisah-kisah yang lain juga banyak, mungkin di sekitar kita juga banyak. Ini seperti Abu Tolha ini menyumbangkan kebun kesayangannya untuk sedekah. Umar bin Khattab ini menggendong gandum sendiri, dibagikan makanan. Hasan Al-Basri ini setiap pagi membagikan roti pada fakir miskin tanpa nunggu kaya beliau. Banyak sekali hal-hal yang yang contoh-contoh yang bisa kita lakukan ya. Bahkan seperti saya ini sekarang ini di sekretariat ini dalamnya Prof ya almarhum ini kita pakai di sini para senior saya juga ini juga termasuk kisah inspiratif ya. Ini bagi pejabat publik ini pesan-pesannya apa ini? Ya, jangan memperumit bisa bila bisa dipermudah itu ya. Ini ada loncat ke sini. Oke, ini ada renungannya ya, renungan akhir ya. Eh, berikrar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, masuk bab 3. Bahagia itu menular. Di, artinya apa? Artinya bagaimana kita bisa bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Iso gak? Kalau sudah bisa, jos. Temennya ujian, kita temennya selesai ujian, wah, atau temennya selesai sidang, tentu bahagia. Kita temennya satu angkatan, bahagia apa enggak? Es, coba jujur pada diri masing-masing. Tentu sebetulnya di dalam hati kita itu ada rasa yang koyok piye ngono lho. Itu kok sudah lulus, padahal lek pinter yo pinter aku. Ngono kan. Kalau dilihat pinternya ya pinter saya nih. Scopusnya, H-indeksnya ya banyak saya. Tapi kok dia sudah lulus duluan, saya belum. Ya, ya itu di hati kita kadang begitu, di pikiran kita begitu. Tapi bagaimana mengolah itu? Lah itu, kalau rasa yang
saya sebutkan tadi itu manusiawi. Jadi ngelihat tetangganya beli apa mobil, maunya atau apa yang apa, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kemudian kita merasa ternyuh, ya itu manusiawi. Tapi bagaimana setelah itu? Lah itu loh, itu manusianya itu. Bagaimana setelah itu kemudian kita juga ikut mengolah hati kita terus kita menjadi bahagia. Ketika kita melihat tetangga kita bahagia, ketika kita melihat teman kita bahagia, kita juga turut bahagia. Gitu loh. Ya itu perlu perlu proses, perlu belajar. Kita melihat teman kita jafungnya tinggi, padahal lek dari sregep ya sregep aku, pinter ya pinter aku, kok dia wis jafungnya wis lektor kepala umpamanya atau sudah profesor, saya kok belum. Ya. Nah ini harus ditata, betul. Jadi kembali lagi tadi salah satunya kita kita jadikan introspeksi, menggeragapi awake dhewe ngono. Hmm. Melihat orang lain bahagia menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini harus diatasi. Ya. Perasaan itu manusiawi. Yang penting bagaimana menyiapkan dan mengelolanya. Hmm. Ini ayat-ayat pengingatnya. Jangan kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah pada sebagian kamu atas bagian yang lain. Sakjane yo lek ganteng yo ganteng Mas Imam ngono kan. Tapi kok bojone koncone luwih ayu. Wah, ini itu. Eh, ya itu mesti ya mungkin ini sering lah salah satunya begitu ya. Tapi bojone kok sayu mamane. Padahal ya wonge ngono ya gitu kan. Itu kalau masih di dalam hati kita gak apa-apa. Ya, jangan sampai keluar gitu loh. Masih dalam hati kita. Kemudian kita kelola alhamdulillah. Koncoku kaya ngono kok ya apa? Payu malah alhamdulillah. Gitu loh. Sakjane lek pendidikane ya dhuwur aku ya kan. Wis S2, sebentar lagi mau S3. Tapi lek sugih kok ya sugih koncoku. Padahal lulusan SMP mon. Atau lulusan SMA kok ya luwih sugih ya kan. Ya sudah setiap orang itu sudah memiliki jalannya masing-masing gitu loh. Jadi, bagaimana kita mengelola hati kita ini loh. Hati ini dewe ditoto gitu loh. Dikelola dengan baik. Piye caranya itu belajar. Butuh ngaji rasa gitu. Nah, ceramah-ceramah lain wis biasa banyak. Ya. Tapi bagaimana kita sekarang ini tidak hanya memahami, tapi kita bisa merefleksi dan bisa mengaplikasi. Gitu loh. Nah ini bahayanya iri ya, iri dengki ya. Jadi ada iri, ada dengki. Hasad memakan kebaikan, seperti api memakan kayu. Iman tidak bisa tinggal bersama hasad. Ini iri nih, hasad, hasut, ya, iri. Kemudian dengki, iri ya, sama dengki ini ya lebih bahaya dengki ya. Iri ini tidak senang terhadap nikmat yang diperoleh orang lain ya. Cuman dia itu hanya berupa perasaan saja. Nah, itu loh. Nah, dengki ini ada unsur tindakan menghilangkan nikmat orang lain. Jadi iri ya, dengki ini iri terus ditambahi ingin yang lain itu juga dihilangkan. Ini naudzubillah ya. Naudzubillah. Jadi umpamanya ada temen-temennya lebih sukses ya. Terus kita iri ya. Iri itu tidak senang atas kesuksesan teman kita. Ini kita olah bagaimana yang awalnya iri tadi ini kita olah sehingga bisa jadi positif, bisa menjadi doa, bisa menjadi introspeksi gitu loh. Itu bagus. Nah, tapi kalau kita nggak bisa ngolah, akhirnya jadi dengki. Ya, kita apa? Tidak hanya iri tadi, tapi
mengharapkan agar nikmat orang lain ini hilang. Nah, ini juga ini dengki namanya. Sebenarnya paling sukses ya gak suwe, mama. Nggak lama sebentar ini lagi juga bangkrut, mamanya. Atau sebentar lagi juga tangkap KPK, mamanya. Itu dengki itu ya. Jangan sampai. Ya, naudzubillah. Ini jadi renungan ya. Ini fitrah yang perlu dididik. Jadi hal-hal yang manusiawi seperti tadi itu tidak untuk dinormalisasi. Oh, ya wis lumrah lah ngono lho. Aku menungso ya. Menungso tempatnya luput ya. Ya anisa apa? Kalau insanu makhluk khotok wa nisyan ya. Menungso tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya oke itu fitrahnya manusia seperti itu, tapi jangan dinormalisasi. Sekali dua kali gak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan ya itu sudah bukan fitrah lagi ya. Jadi ini fitrah yang perlu dididik, jangan dinormalisasi. Iri ora apa-apa wonten sifatnya menungso ya jangan gitu ya manusiawi tapi kita harus setelah itu kita jadikan manusia ini harus bertindak gimana caranya mengelola nih nih hati manusia cenderung merasa bahagia bila melihat orang lain gagal ya ini ini salah satunya memang begitu tapi ya terus jangan dijadikan wah anu apa dinormalisasi itu ya apalagi diumbar-umbar. Jangan sampai itu akan berbalik ke kita. Satu saat begitu. Jadi kalau ada teman kita, ya naudzubillah umpamanya yang gagal atau apapun, terus kita ikut bahagia, kita senang-senang di atas penderitaan orang lain. Satu saat kita akan diuji pada posisi itu. Gitu. Ini harus harus latihan, ya. Jadi ini harus dilatih. Nggak bisa ujuk-ujuk. Ya. Ujuk-ujuk terus sampean jadi orang yang bijaksana, wise ya. Nggak bisa, harus dilatih. Jadi caranya ucapkan selamat, doakan, jadikan motivasi, ingat nikmat sendiri. Jadi maksudnya ingat nikmat sendiri itu ya kita ini alhamdulillah kita juga sudah diberikan banyak kenikmatan gitu. Ya, kita harus bersyukur. Kalau enggak ya wes, wah bahaya. Nah ini Bapak Roymo, kali sampai Bapak ini. Bapak tuh, Bapak. Sedih bersama yang berduka ini harus berempati tidak ada simpati ada empati ya kan tidak ada simpati ada empati kalau simpati itu hanya ikut merasa saja itu simpati tapi kalau empati itu ada tindakan ya tadi seperti iri dengki tadi jadi simpati itu hanya sifatnya itu ikut merasa apa yang dialami oleh orang lain kalau empati itu merasa dan ada tindakan. Nah, ini kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, fokus pada cahaya, seni melihat kebaikan di tengah kekurangan. Jadi ini juga salah satu akhlak kita pada sesama ya. Jadi setiap orang itu mesti memiliki sisi baik, sisi buruknya. Semua. Ya. Saya belum pernah melihat orang itu baik toh. Yang sekarang loh ya, kecuali Rasulullah. Jadi semuanya itu ada sisi gelap, sisi terangnya semuanya. Tapi di sini, di dalam ngaji rosok ini, melatih, bagaimana kita melatih, yang kita lihat adalah sisi kebaikannya saja, sisi terangnya saja. Sisi gelapnya oke kita tahu, tapi ya sudah, kesampingkan. Sisi gelapnya oke kita tahu, dikesampingkan. Seperti rembulan. Rembulan itu punya sisi terang dan sisi gelap. Kalau kita sekarang melihat sisi terangnya, berarti di sisi sana itu sisi gelapnya. Ketika kita sekarang melihat sisi gelapnya, di sisi sana berarti terangnya. Tapi bagaimana ketika kita melihat bulan ini yang kita lihat adalah sisi terangnya saja. Jadi ketika kita melihat seseorang yang kita lihat kebaikan-kebaikannya. Gitu loh.
Oke, memang dia sombong maunya, atau dia itu suka pamer, tapi kebaikannya itu dia itu dermawan, loman, suka menolong orang lain. Nah, itu bisa bisa menjadi kebaikan. Betul. Mana tadi itu? Nah, ini metaforanya. Nih, rembulan lihat dari sisi terangnya saja. Jadi lihat orang lain dari sisi baiknya. Jauhilah prasangka buruk. Nah, sebagian prasangka adalah dosa. Prasangka mesti dosa. Manusia mesti punya dua sisi. Sudah. Ini bahayanya kalau kita fokus pada sisi gelapnya. Tidak bisa menyayangi, mudah menggunjing, hilang ketenangan hati. Ini naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya salah satunya itu, jadi ini bagi muslim ya, ketika kita wudhu, itu kan ada doanya semua ya. Jadi ketika membasuh wajah itu kan, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya kan? Eh, tangan Allahumma ahtini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Tangan kiri Allahumma la tudhi'ni kitabi bisyimali wa la min wara'i dhahri. Ah, ketika rambut Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Nah, ketika telinga ini Allahumma ja'alni mimma yastami'una al-qawla fattabi'uni ahsanuhu ini. Allahumma ja'alni mimma yastami'una al-qawla fattabi'uni ahsanuhu. Ya. Ya Allah jadikan aku ya, jadikan aku mimma yastami'una al-qawla dari orang-orang yang aku dengar ya dari ucapannya fattabi'uni asanahu maka tolong ikuti yang baik-baiknya saja atau misalnya dengarkan yang baik-baiknya saja. Ini termasuk salah satunya itu ketika kita wudhu. Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawla fattabi'uni asanahu. Ketika kaki Allahumma sabis qodami ala surati yauma tazillu fihil aqdam. Jadi ada doanya semua. Gak apa nanti ini saya upload nanti di anu lagi. Ya, itu salah satu bagaimana kita menyempurnakan wudhu kita. Sholat tidak sah kalau wudhunya tidak sah. Dan wudhu itu harus sempurna. Selain selain apa fi'li yang kita lakukan gini-gini itu, maka juga ada qauli. Ya. Jadi kita ucapkan. Salah satunya sunahnya adalah pada bagian-bagian ketika kita membasuh anggota anggota wudhu itu dengan doa-doa itu. Kisah inspiratif. Ya, ini ada komunitas punk umpamanya ya. Saya cukup sering ya berhubungan ya, komunikasi berkolaborasi dengan komunitas punk ya. Itu ada komunitasnya ya. Yang memang ada komunitasnya. Jadi ada yang punk itu yang memang dia sendiri Carpe Diem itu ada. Yang dia tidak ada komunitasnya. Kalau yang ada komunitasnya itu rata-rata itu mereka baik ya. Rata-rata baik dan jiwa sosialnya tinggi. Itu ya. Ya kita lihat kebaikannya mungkin ya mohon maaf ya dari si tampilan mungkin ada tato atau ada yang anting-anting macam-macam itu ya, ya jangan dilihat dari sisi itunya, kita lihat dari sisi kebaikannya. Kalau kita bisa melihat itu kita bisa apa istilahnya bisa bergabung dengan mereka. Tapi kalau kita tidak bisa ya sudah tidak akan bisa bergabung. Dan saya cukup sering biasanya ya dulu kalau penggalangan dana itu juga sama mereka juga untuk kepentingan-kepentingan sosial. Ada komunitasnya, ada ketuanya, lengkap ya, lengkap. Yang komunitas ya, ya mohon maaf kalau yang tidak komunitas ya berarti tidak ada strukturnya. Itu ya saya kurang tahu kalau itu ya. Aplikasi sehari-hari, ya, ada atasan bawahan, fokus pada kebaikan, akui kontribusi. Ini salah satu yang saya lihat di sekolah pasca sarjana itu luar biasa. Jadi dekan sama ya mohon maaf ya bagian umum atau staf atau OB itu jagongan ngobrol bareng ya biasa, rokokan bareng ya biasa. Sama wakil dekan ke gojlokan ya biasa. Ya, ya tetap ada batas-batas menghormati takdim sesama manusia.
ya, tapi tidak terus atasan bawahan ada gap, enggak sampai seperti itu. Saya lihat selama ini saya lihat baru ini ada sebuah komunitas akademis yang kerja profesional tapi lingkupnya masih kekeluargaan. Itu saya lihat sampai saat ini saya lihat di Pasca. Tuh, dan memang guyup gitu. Itu biasa biasa. Tuh. Rumah tangga kita sendiri juga ini ya. Ya sudah banyak hal yang kita lakukan ya sama pasangan masing-masing ya, sama suaminya, istrinya ya semuanya sudah ya. Yang punya pasangan, yang enggak ya, ya semoga bisa dapat pasangan lagi. Ya. Siapapun yang melihat ini nanti ya, ini kan direkam nanti diupload di YouTube ya. Semoga semoga yang belum punya pasangan segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetangga masyarakat hargai kebaikan meski ada kekurangan ya. Apalagi ketika kita di masyarakat ya. Terus sampai nanti terus jadi dokter ngono. Terus diundang tonggomu gak gelem teko ya. Atau di surat undangannya gak ditulis dokter, terus nesu-nesu. Aduh. Ya, nggak jangan sampai seperti itu ya. Harus mau datang itu kan ya. Wah ini dokter lama ini loh. Kuliah suwe kok gak ditulis. Nah. Ya, ya nanti mesti akan terjadi hal-hal seperti itu di dunia kita ya. Nah, ini bagaimana kita melatih berprasangka baik ya, melatih husnudon ya. Jadi husnudon itu ada dua ya, husnudon binas sama husnudon billah. Ya. Husnudon binas ini berbaik sangka kepada sesama manusia. Kalau husnudon billah ini berbaik sangka pada Allah. Ya ini ya. Ya kalau yang ini ya, ini jelasnya ini husnudon binas ini. Ingat kekurangan sendiri. Orang lain punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Fokus pada kebaikan. Mereka punya kekurangan, punya kejelekan, keburukan. Kita fokus pada kebaikan mereka. Beri undur, kita cari alasan ya, biar kita bisa membenarkan kesalahan mereka. Tuh, seperti anak pang tadi kan gitu. Ya mereka memang mungkin dari si tato, dari si ini pergaulan mungkin kurang, tapi dari si sosialnya mereka kuat. Itu salah satunya begitu. Kemudian kita doakan ya semoga mereka bisa apa istilahnya tetap di jalan yang benar, nanti bisa berkeluarga dengan baik, tetap iman Islamnya kan begitu. Kita berikan itu, kita berikan apa istilahnya husnudon, prasangka-prasangka seperti itu. Termasuk satu lagi tadi ya, husnudon billah ini berprasangka baik pada Allah. Jadi umpamanya apapun yang terjadi dalam hidup kita namanya takdir ya. Sudah qadarullah, takdirnya Allah. Tidak ada sehelai daun pun yang berguguran di tanah tanpa atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita harus husnudon, kita harus berbaik sangka. Pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Itu sudah, kalau kita sudah bisa itu insya Allah sudah luar biasa. Ya sudah pantas pantas S3. Pantas jadi dokter. Ya. Kemudian juga muruah kita muruah itu menjaga martabat mereka ya. Jadi eh, apapun ya, contohnya umpamanya ya ada teman kita kok apa istilahnya gue mungkin belum selesai-selesai apa studinya ya kita jaga muruah mereka, kita jaga martabat mereka. Kita berarti ya aja ngobrol tentang wisuda itu kan, ya ngobrol yang lain lah itu kan. Itu namanya muruah. Atau ketika kita diundang tetangga kita terus mungkin ya mungkin mohon maaf mungkin sajiannya atau tempatnya dulu lah. Mungkin duduk di bawah kelas biasa. Ya, ya sudah kita ikut duduk di situ. Jangan sampai kita apa merasa merasa jijik atau gimana. Ya kita tetap
duduk di situ, gabung di situ. Ini termasuk menjaga martabat mereka. Itu ya. Jadi jangan lihat orang dari jeleknya saja, tapi lihat juga eh, kebaikannya. Menjadi bijak berarti memprioritaskan kebaikan. Ya, dokter harus bijak, harus wisdom. Ya, harus wisdom. Data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi pengetahuan, pengetahuan diolah menjadi kebijakan. Terakhir di top ya, di puncaknya adalah kebijakan. Dokter harus bijak. Mungkin sekarang sedang penelitian, ya kan? Pengumpulan data, ya toh? Nah, itu datamu diolah jadi informasi. Informasi diolah jadi pengetahuan. Pengetahuan diolah jadi kebijakan. Itu loh. Apapun, apapun prodinya sudah. Ya. Saya pastikan apapun prodinya. Datamu diolah jadi informasi. Ya. S1. Informasi diolah jadi pengetahuan. S2. Pengetahuan diolah jadi kebijakan. S3. Harus bijak. Selama belum ada itu, berarti belum tahu sampean. Nah, belum tahu S3 itu. Ya, gitu loh. Jadi ini harus harus difahami. Ya. Ketika kita bisa memahami apa hutan belantara, ya kita insya Allah selamat di situ. Kalau dawuhnya Prof. Adian ya, beliau WR3 Wakil Rektor 3 sekarang ya salah satu dosen saya juga itu ketika kita masuk S3 itu seperti kita masuk ke dalam hutan belantara. Kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam itu. Di dalam sana akan ada apa ya kan tidak tahu kita kan. Gitu. Tapi ya tentu kita akan tahu salah satunya tadi ya tacit knowledge, kemudian kita belajar, kita berdiskusi seperti ini, kita akan tahu. Setidaknya kita tahu akan ada apa saja di situ dan bagaimana cara menanganinya. Setidaknya kita tahu ya. Insya Allah kalau kita tahu ya selamat. Nanti bisa bisa sampai sampai tujuan akhir. Waspada, jangan sampai hati ini keliru membenci orang baik ya. Nih, jadi setelah tadi berprasangka baik, jangan sampai kita keliru membenci orang yang baik. Ini naudzubillah, summa naudzubillah ya. Ini sudah jelas ya. Jadi musuh kita itu ya yang nyata adalah setan. Ya wes itu musuh kita. Nggak ada yang lain. Lah kok sampean benci pada sesama manusia mesti wes salah. Wes ngono ae. Apapun yang sampean apa istilahnya agamanya atau apapun kelakuan mereka selama mereka manusia jangan sampai kita benci gitu. Loh terus piye? Yang kalaupun mereka melakukan kejelekan, keburukan, yang kita benci adalah kejelekannya, keburukannya, bukan membenci orangnya. Gitu loh. Apalagi kita membenci orang yang salah. Ya, naudzubillah ini. Ya orang baik definisinya seperti apa ini? Ya, ini tadi ya, tadi sudah saya bentengi bahwa jangan sampai kita membenci sesama manusia, siapapun itu. Ya, sudah saya bentengi tadi ya, saya bentengi. Apalagi, ya itu lah. Apalagi kita membenci orang baik. Ya, di dalamnya ada kecil lagi orang baik. Wong manusia siapapun itu saja jangan sampai kita benci. Apalagi ini orang yang baik gitu loh. Ya, jangan dibenci. Ya, siapa orang baik itu? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berakhlak mulia, berakhlak baik. Ya, jangan dibenci. Bahaya. Ya, nanti ya ini resikonya ini. Kalau kalian benci orang baik, ya, ada orang baik tadi ya iman, orang iman, dia sholat. Lah kok sampean benci, sampean musuh ya, hati-hati. Resikonya ini ya, gak main-main resikonya. Jangan membenci orang baik karena beresiko tinggi. Memusuhi orang baik sama dengan menentang Allah loh, sampean kok wani-wani nentang Gusti Allah itu loh. Ya. Allah menyatakan perang terhadap orang yang memusuhi walinya ya Allah. Alhamdulillah semana bila mendalik ini. Jadi apa resikonya lulus menentang Allah itu bayangnya iya lho.
Ya, wong sampean pengen novelty jaluk ning Gusti Allah malah mbok tentang. Waduh. Yo itu namanya eh, gak matuk gitu loh. Gak matuk. Ya, jangan sampai ya kita salah ya membenci orang baik ya. Caranya salah satunya tadi bentengnya. Jangan benci kepada seluruh manusia, kepada semua manusia, siapapun itu. Ya, ini fenomena saat ini ya. Ini yang gampang saat ini nih. Ulama orang soleh ini gampang direndahkan nih di media sosial. Sampean lihat sudah di YouTube, di IG mungkin ada cuplikan-cuplikan ulama orang soleh itu dihujat, dibenci semacam-macam. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan ikut-ikutan lah. Sudah, alhamdulillah ya kita doakan aja mereka supaya tobat gitu aja. eh ini sebagai seorang mukallaf ya, mukallaf. Kita ini kan orang mukallaf ya. Mukallaf itu orang yang telah akil balik ya. Akil balik. Akil itu memiliki akal. Memiliki akal itu bisa membedakan hal baik, hal buruk. Itu akil. Balik itu sudah memasuki usia dewasa. Itu balik. Ya. Itu namanya mukallaf. Ya. Kemudian juga, lah ketika mukallaf ini memiliki tanggung jawab, ya. Memiliki tanggung jawab. Kan dia sudah dikenakan syariat, hukum syariat, itu mukallaf. Jadi beda ya antara mukallaf dan mu'alaf. Kalau mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau mukallaf ini orang yang sudah dikenai tanggung jawab. Artinya dia sudah akil, sudah balik. Nih, ini bahaya ya, bahaya memusuhi sesama. Ini hati-hati. Memaafkan ini jalan yang mulia. Ini ketika kita bisa memaafkan ini lebih mulia. Jadi membalas ya kejahatan dengan kebaikan ini bisa mengubah musuh jadi sahabat. Allah menaikkan derajat orang yang memberi maaf. Nah, jadi kita hentikan ujaran kebencian, ujaran kebencian, kita hentikan. Cara menyayangi orang baik, mengikuti majelis ilmu, mendoakan mereka, mengamalkan ilmu. Oke, lagi nih. Ya, jangan wariskan kebencian ya. Kenali, cintai, muliakan orang baik. Ya. Oke, ini the last. Ya. Bab terakhir, bab keenam, pisahkan dosa dari pendosa ini yang saya sebut tadi. Ya. Ketika ada seorang yang berbuat dosa, berbuat keburukan, kejelekan, maka yang kita tidak sukai, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Ini harus difahami. Ini dasarnya. Jangan biarkan kebencian membuatmu tidak adil, ya, berlaku adillah. Perintah berbuat baik dan adil kepada yang tidak memerangi. Nih, jadi teladan. Nih, contohnya Rasulullah ini membenci perbuatan, tapi pelakunya ini disayangi. Ini contohnya. Nah, ini Rasulullah disakiti hingga berdarah ya. Beliau tetap berharap mereka mendapat hidayah. Dan akhirnya juga sekarang banyak apa namanya keturunan-keturunannya sudah masuk Islam. Rasulullah diutus untuk memberi kabar gembira, bukan menghukum. Ini contohnya juga ada Umar bin Khattab. Ini musuh keras, ya. Akhirnya malah menjadi khalifah. Ya, kalau saja saat itu sudah ditutup, ya sudah, tidak akan ada namanya Umar bin Khattab. Khalid bin Walid ini memerangi Islam. Dulunya itu musuhnya Islam. Jadi yang dibenci itu ya, ya ketika itu ya, ketika belum belum taubat ya, ya itu perbuatannya yang memusuhi Islam itu. Orangnya tetap disayang dan akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi Saifullah, dijuluki Saifullah, ya, pedangnya Allah. Termasuk juga Sunan Kalijaga ini yang mungkin banyak ceritanya sudah. Nah, di dia di bawah beliau di bawah bimbingan Sunan Bonang.
Kalau saja Sunan Bonang waktu itu sudah langsung menghukumi orangnya, ya sudah, tidak akan ada Sunan Kalijogo. Tapi yang dihilangkan, yang dibasmi adalah kelakuannya. Makanya disuruh bertapa, ya. Disuruh bertapa. Akhirnya menjadi Sunan Kalijogo. Gitu. Ya, termasuk ya ketika banyak lah ketika pilkada jalan kebencian. Ini sekarang juga sudah banyak ya di politik-politik sekarang juga sudah banyak ya bagaimana orang sangat mudah sekali memberikan ujaran kebencian ya kepada presiden misalnya, wakil presiden misalnya, atau kepada menteri siapapun itu ya, pejabat-pejabat publik itu. Boleh kita mengkritik ya, tapi jangan sampai eh, apa ujaran kebencian ya, gitu. Ini bahaya membenci orangnya. Jadi jangan sampai kita itu membenci orang. Ini dampak hati. Hati kita itu kalau gampang membenci orang lain tuh akan istilahnya atos, akan jadi hati yang keras gitu. Ya, akan jadi hati yang keras. Jadi ya naudzubillah semua naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita membenci orang. Balas dengan kebaikan ya. Ya, syukur-syukur kita bisa membalas dengan kebaikan. Ya memang memaafkan itu sulit memang ya, sulit ya. Ya sudah kita kembalikan saja kepada Allah. Kita kembalikan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini itu akan mendapatkan balasan. Kemudian dampak ya, kesehatan keluarga juga ini tentu akan berdampak. Kalau kita itu sudah ya pikiran negatif ya, energi negatif masuk hati, pikiran perasaan kita ini juga negatif ya tentu akan kesehatan kita ya terganggu. Jelas sih. Hmm. Ya, ini termasuk ya kebencian pada apa nih orang tua apalagi ini fatal sudah ya. Ya, sekarang mungkin ya jenengan masih ada bapak ibu mungkin atau ada bapaknya saja atau ada ibunya saja ya ini pusaka yang harus dijaga ya jangan sampai membenci ya membenci naudzubillah ya cara praktisnya memisahkan dosa dari pendosa ini sadari hidayah di tangan Allah jadi kita tetap doakan aja doakan ya jangan sampai kita melaknat ya orang-orang itu ya. Ingat kebaikan, fokus perbaikan, dan terakhir introspeksi. Penutup ya ini berdamai dengan masa lalu, apapun kehidupan kita yang pernah terjadi dalam hidup kita, kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai introspeksi. Ya, jadi mungkin ya dengan umur berapa ini mungkin ada yang 40, 50 mungkin ya di 10 tahun yang lalu 20 30 mungkin banyak hal yang selama ini terjadi dalam hidup kita maka bagaimana kita bisa berdamai ya kita bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita jadi yang terjadi dalam hidup kita itu namanya sudah takdir atau qadarullah sudah takdir ya ada namanya kondok kondok ini ketetapan Allah ya ketetapan Allah ya, semua apapun yang terjadi dalam hidup kita ini sudah atas ketetapan Allah, sudah atas kondoknya Allah. Kemudian yang terjadi itu takdir namanya, sudah atas kodarnya Allah. Ya, kita sebagai manusia ini ya menerima kita menjalani. Kemudian kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran dan kita tentu ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu sampai terakhir sudah ya semoga bermanfaat ya ngaji rasa pada kesempatan hari ini akhlak pada sama. Jadi kalau kita runtut tadi semuanya adalah bagaimana kita bisa menjaga hati, pikiran, perasaan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Saya kira itu ada pertanyaan mungkin atau diskusi monggo. Mantap Surantap. Halo Mas Ajo, gimana? Udah mantap Pak Lur. Masya Allah, apalagi sambil tiduran ini. Wah, dikira saya mendongeng ini. Oke, oke. Oke, saya kira itu. Ini Mbak Sarah, halo. Mbak Sarah on Mondo ya.
Oke, Iya, Pak Lurah. aman. Ada pertanyaan? Aman. Sudah cukup bagus materinya. Semester berapa sekarang? 4, Pak Lurah. Wah, sama no. Iya, Berarti sama Pak. Juga. sempro sudah ya? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Skopus juga udah. Tinggal Alhamdulillah. disertasi aja. Tinggal hasil. Hasil sudah. Seminar hasil sudah. Hasil. Belum. Insya Allah semester depan hasil. Sekarang masih seminar 2. Belum. Seminar Loh, hasil apa insya tuh Allah anu? semester depan. Prodinya apa? FKM. Kesehatan masyarakat. Pur. Saya bareng Mbak Refra. Oke, oke, oke. Ya, semoga lancar semuanya lah. Ya, jadi eh saya kira itu saya termasuk salah satu yang berpaham Amin, bahwa amin. yes, saya termasuk salah satu orang yang berpaham bahwa di S3 ini kita berproses. Kalau kalian tidak berproses ya sudah selesai. Kalau kalian menganggap bahwa sudah cukup selama ini yang sudah kalian pelajari, sudah tidak ada lagi pencapaian yang ingin dicapai, ya sudah selesai. Nah, ini harus di S3 ini kita proses apapun jadi apapun, belajar apapun gitu. Dan ketika kita jadi dokter itu juga bukan terus akhir tujuan akhir sudah wah ya enggak, justru itu awal gitu. Dan kita ini kan istilahnya masih belajar meneliti tuh, belajar meneliti, belajar penelitian. Kita itu bukan belum disebut peneliti kita ya. Ya, belum disebut sebagai researcher. Kita itu masih kalau istilahnya tuh asisten researcher atau junior researcher kita itu. Mau ndak mau sudah itu. Jadi usahanya itu sudah gini-gini. Oh, raiso. Sudah sampean cari aja referensinya. Posisi kita sebagai promovendus ya, calon dokter itu sudah tidak ada. Kita itu tidak disebut researcher, kita itu tidak disebut peneliti, kita itu disebut asisten peneliti atau peneliti junior. Sudah itu kita belajar meneliti. Ya, ya, kita berproses lakukan yang terbaik, apapun hasilnya kita kita tetap apa berprogres sudah. Selama kita istilahnya nyantri ya, kalau kita ke promotor kita itu kan namanya nyantri, kita nyantri. Selama promotor kita sudah oke, silahkan maju, ya sudah kita maju. Nah, nggak usah idealisme harus perfect, ya. Nggak ada. Ya, sebagus-bagusnya penelitian kita, disertasi kita, mesti ada pertanyaan, mesti ada revisi. Wes itu sudah. Ya. Oke, saya kira itu. Tetap semangat. Sampai ketemu besok di dari kedua. Tetap semangat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Lur. wabarakatuh. Izin live, Pak Lur. Izin live ya Pak Lur. Oke.